Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Judul dari pelatihan ini adalah pelatihan analis butir soal dengan program item atau item and test analysis dan Microsoft Excel. Nanti akan ada beberapa hal yang kita praktekkan karena seperti yang kita ketahui bahwa kualitas tes itu adalah valid dan reliable, di mana validitas itu adalah alat ukur yang memenuhi standar kevalidan menjamin bahwa alat tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Jadi soal yang kita buat itu memang mengukur apa yang hendak diukur, materinya apa, maka soalnya apa. Kemudian reliabilitas alat ukur tersebut itu bersifat reliable, menjamin bahwa alat ukur tersebut konsisten dan stabil untuk mengukur objek ukur yang sama dalam waktu yang berbeda. Jadi dengan kata lain, tes itu berkualitas kalau dia valid dan reliable. Valid di sini adalah tepat. Berarti tes yang digunakan itu tepat untuk mengukur tujuan pembelajaran. Kemudian reliabilitas itu adalah ketetapan. Karena di mana ketetapan di sini yang dimaksud adalah jika diberikan tes yang sama untuk orang yang sama, maka hasilnya itu adalah tetap. Tes yang baik itu seharusnya seperti itu. Nah, setelah validitas dan reliabilitas, analis butir soal yang lain adalah terkait dengan tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran adalah derajat kesukaran atau taraf kesukaran butir dalam suatu tes bagi peserta yang dinyatakan dengan proporsi. Tingkat kesukaran adalah seberapa sukar suatu butir dijawab oleh peserta tes. Jadi setiap soal itu harus dianalisis tingkat kesukarannya. Soal yang baik jika soal sedangnya itu lebih banyak. Jadi soal mudah dan soal sulitnya itu sedikit. Biasanya kalau perbandingan mudah, sedang, sukar itu 1:2:1 atau 3:5:3. Jadi soal sedang itu harus lebih banyak dibanding soal sulit dan soal mudah. Dan itu bisa diketahui setelah kita menguji cobakan. Lalu dianalisis. Kemudian daya beda. Daya beda butir tes adalah kemampuan butir tes untuk mengetahui seberapa besar suatu butir tes dapat membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Nah, tes yang baik apabila tes tersebut atau soal tersebut dapat membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Kemudian terakhir adalah keberfungsian pengeco atau efektivitas pengeco. Nah, ini khusus untuk tes pilihan ganda. Kalau yang lainnya itu terkait dengan tes esai yang kemudian untuk pilihan ganda itu sendiri ditambah satu lagi yaitu efektivitas pengeco. Jika terdapat pengeco yang tidak dipilih oleh peserta didik, maka pengeco tersebut tidak berfungsi. Dalam artian di sini dipilih oleh siswa yang berkemampuan rendah. Jadi untuk membuat pengeco di pilihan ganda itu tidak sembarangan. Pengeco yang dibuat adalah pengeco yang dipilih. Kalau memang berfungsi, pengeco tersebut dipilih oleh peserta didik. Tapi siapa yang memilih? Yang memilih adalah yang berkemampuan rendah. Jadi kalau misalnya pengeco itu dipilih, tapi dipilih oleh siswa yang berkemampuan tinggi, maka berarti pengeco itu juga tidak berfungsi, karena pengeco itu berfungsi kalau dipilih oleh siswa yang berkemampuan rendah. Dan itu juga semuanya diketahui setelah kita analisis. Bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan item. Analisis butir soal pada soal pilihan ganda terdiri dari 5 teknik. Yang pertama adalah validitas, kedua reliabilitas, ketiga tingkat kesukaran, keempat daya pembeda, dan kelima efektivitas pengeco. Teknik analisis butir soal yang pertama adalah uji validitas. Yang pertama yaitu kita memasukkan skor-skor butir yang diperoleh oleh siswa.
Soal, apakah butir soal tersebut valid atau tidak? Nah, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka soal dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka soal dinyatakan tidak valid. Cara menentukannya yaitu sama dengan if R hitung lebih besar dari R tabel, jadi untuk butir soal nomor 1 termasuk ke dalam soal yang valid. Analisis butir soal yang kedua adalah reliabilitas. Untuk menghitung reliabilitas, yang harus dilakukan adalah yang pertama, membuat tabel untuk mengkuadratkan skor total. Dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitasnya sebesar 0,65. Selanjutnya, kita menentukan kriteria dari reliabilitas, yaitu jika koefisien reliabilitas lebih besar daripada 0,60, maka soal dinyatakan reliable. Caranya adalah sama dengan if koefisien reliabilitas lebih besar 0,6, reliable, tidak reliable. Teknik analisis butir soal yang ketiga adalah tingkat kesukaran. Cara mencari tingkat kesukaran adalah yang pertama, menjumlahkan total dari skor. Selanjutnya, menentukan kriteria dari tingkat kesukaran. Caranya adalah sama dengan if proporsi berada pada kolom D baris 149 lebih besar sama dengan 0,71 mudah dapat dilihat bahwa soal nomor 1 merupakan soal yang mudah. Analisis butir soal yang keempat adalah daya pembeda. Untuk menghitung daya pembeda, terlebih dahulu harus diurutkan dari skor yang tinggi ke terendah. Dengan memperhatikan kriteria dari daya pembeda, kita akan menentukan kriteria dari setiap butir soal. Caranya adalah sama dengan if kurung diskriminasi pada soal nomor 1 lebih besar sama dengan 0,4, sangat baik, if S92 lebih besar sama dengan 0,3, baik. Selanjutnya, if S92 lebih besar sama dengan 0,2, cukup. Selanjutnya, if S92 lebih kecil 0,2, jelek. Dapat dilihat bahwa untuk butir soal nomor 1 memiliki diskriminasi atau daya pembeda yang cukup. Analisis butir soal yang kelima adalah
efektivitas pengecoh. Dalam melakukan analisis efektivitas pengecoh, harus dituliskan pilihan jawaban yang dipilih oleh siswa. Jumlah siswa yang memilih pengecoh B dibagi N dikurang B dibagi N dikurang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi Itemen atau Item Analysis. Aplikasi ini merupakan program komputer yang dipergunakan untuk menganalisis butir soal secara klasik. Jadi, melalui aplikasi ini kita akan bisa melihat reliabilitas soal, tingkat kesukaran, daya beda, pengecoh. Nah, kita bisa lihat semua itu. Langkah pertama adalah membuat file di Notepad. Jadi kita buat datanya itu di aplikasi Notepad. Nah, kemudian kita mengetik datanya. Di mana baris pertama adalah baris pengontrol yang mendeskripsikan data. Di mana di sini kita mengetik jumlah soal. Contohnya di sini saya akan menganalisis 10 butir soal, kemudian kode omitnya adalah O, kemudian kode tidak dijawab adalah N karena tidak ada soal yang tidak dijawab, kemudian jumlah karakternya saya simpan 3 karena saya memberikan nama respondennya atau nama siswanya itu dengan 3 karakter. Kemudian enter, baris kedua adalah daftar kunci jawaban setiap butir soal. Hasilnya akan seperti ini. Jadi baris kedua itu kunci jawaban setiap butir soal. Nomor 1 kunci jawabannya A, nomor 2 B, dan seterusnya. Kemudian baris ketiga diisi dengan daftar jumlah option yang untuk setiap butir soal. Di sini setiap butir soal pilihan jawabannya berjumlah 4. Jadi saya ketik 4 sebanyak 10 kali karena ada 10 soal yang akan saya analisis. Kemudian baris keempat itu diberikan kode Y atau yes jika soal tersebut ingin dianalisis. N atau no jika tidak ingin dianalisis. Jadi saya mengetik Y karena saya ingin menganalisis seluruh soalnya. Kemudian di baris selanjutnya, nah di sini adalah kode responden atau siswanya. Di sini saya berikan 001. Di sini sengaja kenapa 3 karakter karena jangan sampai Bapak Ibu ingin menganalisis ratusan siswa. Nah, caranya seperti ini ya. Kemudian diberikan spasi, lalu jawaban siswanya. Jawaban siswanya itu kita ketik nomor 1 siswa menjawabnya apa, nomor 2 jawabannya apa. Nah, begitu seterusnya. Kemudian file ini kita simpan. Kita berikan nama. Di sini contohnya saya berikan nama UNES 1 kemudian simpan. Selanjutnya kita buka program Itemennya. Nah, di sini kita menuliskan nama file yang tadi. UNES1.txt. Kemudian untuk output filenya nantinya kita ingin hasil data kita itu dengan nama apa. Di sini contohnya saya berikan nama nes1.txt lalu enter. Kemudian di sini apakah kita akan memprosesnya? Iya, jawabannya ya. Atau kita ketik Y, kemudian kita enter. Kemudian di sini nama skornya apa? Kita ketik SCR NES1 misalnya ya. Lalu kita enter. Nah, jawabannya akan muncul di sini. Di sini saya sengaja menyimpan seluruh file yang tadi itu di dekat aplikasinya supaya memudahkan kita untuk mendapatkan jawabannya. Nah, inilah tadi hasil dari analisis kita. Tadi namanya NES1.
Nah, inilah hasil analisis butir soal kita nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana tugasnya adalah analisis butir soal dengan Microsoft Excel. Boleh menggunakan hasil ulangan akhir semester kemarin, karena baru-baru siswa ulangan akhir semester, jadi boleh menggunakan hasil ulangan tersebut untuk dianalisis. Kemudian setiap peserta pelatihan memiliki tugas yang berbeda. Jadi Bapak Ibu memiliki tugas yang berbeda, namun beberapa peserta menganalisis soal yang sama agar dapat saling membantu dalam penginputan skor dan juga lebih memudahkan peserta pelatihan dalam mengerjakannya. Saya sudah mengisi daftar hadir, boleh lift Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Salam kenal dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan.